Bali terkenal akan keindahan alamnya. Hal tersebut membuat Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang paling diminati. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Bali banyak beralih ke sektor pariwisata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bali menyajikan ragam objek wisata di dalamnya, di mana objek wisata tersebut tidak hanya terdapat di satu tempat saja, melainkan tersebar di berbagai desa yang ada di Bali. Seperti halnya, di kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu desa wisata eksotis yang terdapat di Bali. Om Swastiastu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Jaya. Sekarang saya sudah berada di Desa Gunung Salak, di mana desa tersebut terletak di Kecamatan Selemadak Timur, Kabupaten Tabanan. Di kesempatan kali ini juga, saya akan melakukan wawancara secara langsung dengan kepala desa dan perbekal setempat, guna mendapat informasi yang lebih lengkap mengenai Desa Gunung Salak ini. Simak selengkapnya. Oke, sebelumnya Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Jadi di sini saya ingin mengetahui informasi mengenai Desa Gunung Salak ini. Jadi terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal mengenai Desa Gunung Salak ini. Dari yang pertama, itu saya ingin bisa diceritakan sedikit tentang sejarah dari Desa Gunung Salak ini, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya nama Wayan Wijaya, selaku perbekal Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadak Timur, Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan ini, kami didampingi oleh Kawil Kencang Sedam. Kebetulan beliau adalah pelaku di bidang pariwisata dan tergabung di dalam Pokdarwis, gitu ya. Namanya Pak Agung Putu Ariwi Ketama. Nah, pertama-tama terima kasih atas kedatangan adik-adik sekalian, karena sudah berkesempatan berkunjung ke Desa Gunung Salak untuk minimal mengunjungi Desa Gunung Salak, dan apalagi menyempatkan diri untuk wawancara dengan kami. Pada intinya begini, Gunung Salak itu adalah sebuah desa yang berada di pegunungan. Zaman kerajaan dulu, kita adalah hamparan hutan yang sangat luas di daerah pegunungan. Nah, kemudian sebelum Gunung Salak ini muncul, maka zaman dulu menurut cerita leluhur kami, artinya dari Puri Tabanan, kerajaan Tabanan, dia mengutus panjaknya atau anggotanya atau apa yang disebut rakyatnya, mengutus untuk datang ke sini, ke sebuah gunung yang sangat luas hamparannya, untuk menjadikan suatu pertanian. Nah, kemudian dengan seiring berjalannya waktu, maka datanglah penduduk dari kota Tabanan untuk bermukim di sini, membuka lahan pertanian. Dan kemudian yang sebelum mereka membuka sawah dan lain sebagainya, tentu pertama kali adalah yang mereka pelihara adalah sapi, karena sangat potensi sekali untuk mengembangkan sapi. Nah, kemudian waktu terus bergulir hingga banyak sekali sapi-sapi yang berkembang di sini. Mungkin sangat cocok sekali untuk peternakan sapi. Nah, itu. Maka raja mengutus rakyatnya untuk memelihara sapi sebanyak-banyaknya. Kemudian dari sapi-sapi itulah menghasilkan uang. Nah, uang itu pada zaman kerajaan dulu kan belum rupiah, itu disebut selake gitu. Nah, artinya sebuah desa yang ada di gunung yang menghasilkan selake gitu. Nah, awalnya dari sana, apa sih nama desa ini kan itu. Maka itu pada zaman kerajaan dulu disebutlah Gunung Salake, karena di daerah pegunungan menghasilkan selake gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, lambat laun, mungkin pengucapannya kayak gimana, Gunung Salake itu
menjadi Gunung Salak gitu, seperti apa yang kita warisi sampai saat ini. Itu sejarahnya. Oke, jadi Pak, untuk mata pencarian penduduk di sini itu rata-rata dari sektor pertanian serta peternakan gitu ya Pak? Iya, pada awalnya memang sih kita ini dari sektor peternakan di awal, kemudian karena banyak mata air, nah di sini kebetulan kita dikelilingi oleh banyak mata air, maka dibuatlah persawahan. Nah, berarti ada pertanian basah dan kering. Ya, basah itu di Subak ya untuk membudidayakan padi, kemudian di lahan tegalannya untuk satu membudidayakan ternak tadi yang sudah sangat bagus, kemudian perkebunan. Yang pada intinya dari awal mata pencarian masyarakat kami adalah petani pekebun di sini. Ya. Untuk peternakan itu warga sekitar masih ada yang beternak sapi gitu atau beternak yang lain? Iya, sekarang di zaman sekarang ini banyak sapi, banyak peternak minimal lah, dia berkelompok. Kemudian peternak lain ada, zaman sekarang ada ayam, yang kalau itu belum sih. Kalau itu yang untuk upacara, sekedar upacara ya banyak, tapi untuk komersil belum. Kalau yang komersil baru sapi dan ayam saja peternaknya. Oke, jadi terima kasih sebelumnya atas informasinya. Jadi saya ingin bertanya kembali mengenai kapan dan bagaimana desa Gunung Salak ini bisa dikatakan objek desa wisata gitu Pak. Nah begini, kalau kebetulan desa Gunung Salak itu kan disebut desa wisata. Nah kebetulan kami bersama rekan kami Pak Agung, karena beliau dulu yang inten, karena kami kan berbekal baru ini, sedangkan Pak Agung ini udah dari lama yang mengawali, artinya bagaimana prosesnya untuk sampai kita disebut desa wisata ini. Kami mohon Pak Agung nanti menjelaskan bagaimana sebenarnya ceritanya, kenapa sih Gunung Salak itu sampai menjadi desa wisata itu ya. Nanti waktu kami persilakan kepada Pak Agung untuk sedikit memberikan cerita terkait dengan desa wisatanya. Terima kasih Pak. Jadi saya sedikit mengisi terkait dengan kenapa Gunung Salak itu sekarang menjadi desa wisata gitu ya. Jadi pertama seperti beliau tadi sampaikan, kami punya di sini potensi alam, dan potensi alam ini kemudian sudah sebenarnya ada villa-villa secara pribadi yang dimiliki oleh warga kami secara pribadi yang sudah bisa mendatangkan tamu. Dan kemudian dari situlah mereka itu datang ke desa kami secara tidak langsung. Mereka melihat pemandangan, melihat alam kami di sini. Mulai banyak mereka datang ke sini. Oleh karena itu kemudian kami di tokoh di desa berpikir, kenapa sih alam kita yang indah ini kita tidak coba kita expose, kita angkat sebagai destinasi wisata seperti itu. Kemudian berdasarkan itulah kemarin kami di desa di tahun 2016 mulai merancang dengan desa, memikirkan. Kemudian ada kunjungan juga dari adik-adik mahasiswa yang menyampaikan ke kita bahwa alamnya bagus loh Pak, kenapa tidak diangkat potensinya seperti itu. Akhirnya kami di desa berpikir, oh benar juga, kenapa enggak kita angkat, ada orang-orang yang kesini menyampaikan tempat kita bagus gitu. Situlah akhirnya kami tahun 2017 mengusulkan ke kabupaten untuk dikaji tempat kita ini untuk layak apa tidaknya dijadikan desa wisata. Itu seperti itu ceritanya. Jadi untuk objek wisata di desa Gunung Salak ini ada beberapa ya Pak sekiranya? Kalau objeknya yang sudah biasa dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke sini, itu yang pertama ada air terjun, kemudian ada terasering
yang hampir menyerupai Jatiluwih. Keindahannya hampir sama dengan Jatiluwih, cuma sekarang belum kita tata maksimal gitu. Kemudian yang ketiga, mata-mata air yang ada 11 mata air itu yang berfungsi sebenarnya sebagai spiritual untuk pengobatan, untuk kesehatan, untuk intelektual, seperti itu yang kami yakini di sini, sehingga itulah yang sekarang menjadi kunjungan wisatawan ke sini untuk mereka melukat. Apabila mereka melukat di salah satu tempat sesuai dengan keyakinannya, itu akan dia mendapatkan kalau sudah harapannya sesuai dengan keinginannya gitu, banyak yang bisa mendapatkan sesuai dengan harapan, seperti itu. Contohnya kalau dia sakit, ada yang sudah malo di sana namanya, dia bisa membersihkan dirinya di sana gitu, keyakinan kami seperti itu. Dan memang betul juga banyak yang bisa sembuh di situ gitu, seperti itu. Dan kemudian ada tempat yang lain-lain juga sesuai dengan fungsi dan ininya masing-masing kan gitu. Yaitu secara spesifik nanti kan ada gininya mangkunya yang memahami tentang itu. Tetapi pada intinya ada 3 objek wisata yang menjadi ikon kami sekarang di sini, ya tempat melukat, air terjun, sama teras sharing. Mengenai pelukatannya tersebut itu dibuka oleh umum, Pak? Sementara begini, karena tempatnya itu adalah di masing-masing tempat itu karena ada pengempon atau pengempon puranya atau pemiliknya, boleh dikatakanlah seperti itu, pemilik puranya di situ. Sementara itu dikelola oleh pengempon masing-masing. Tetapi apabila ada tamu ke sini, berkoordinasi dengan pelaku pariwisata kami yang secara individu di sini, nanti menyambungkan kepada tempat-tempat yang akan mau dikunjungi, seperti itu. Nanti baru dilukat oleh pemangkunya di sana di masing-masing lokasi. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya informasinya, Pak. Jadi pertanyaan saya selanjutnya itu, bagaimana perkembangan objek wisata yang terdapat di Desa Gunung Salak ini setelah pandemi COVID-19 melanda? Oke, nanti saya ambil alih ya. Artinya begini, setelah COVID-19 ini melandai, ternyata sudah mulai tamu-tamu luar terutama yang memang orientasinya warga kita yang membuka usaha di bidang pariwisata itu kan sasarannya tamu luar. Sudah mulailah bergeliat lah, walaupun tidak sesuai dengan harapan, tetapi sudah mulai ada, apalagi dengan adanya G20, karena pada waktu G20 sempat banyak peserta G20 ini nginap di sini, karena sempat kami kaget kok ada forager ini banyak, ternyata dari peserta G20. Nah kemudian kalau tamu lokal malah yang ramai itu saat pandemi, karena 1 tahun pandemi itu memang tidak ada orang keluar rumah, tetapi setelah setahun berlalu pandemi, mungkin mereka jenuh di rumah, akhirnya mereka mencari tempat berlibur lah. Nah, yang dekat-dekat, terutama warga kami yang dekat-dekat ini malah ramai sekali, anak-anak muda, tua itu yang tidak bisa bekerja, malah mereka berwisata ke tempat kami. Oke, baik, Pak. Jadi sebelumnya di sini itu terdapat villa-villa gitu, Pak? Ya. Penginapan itu banyak, Pak, di sini, Pak? Begini, villa-villa ini kan berawal dulu dari tahun 2009. Nah, kebetulan 2009 saya belum jadi perbekal ya sini, dan saya juga pelakunya di sana, karena kebetulan saya sendiri yang membuat gitu ya, ada adik yang mengelola. Mulai
tahun 2009 ada 1, kemudian 2012 tambah lagi, dan kemudian sampai saat ini sudah ada 5 yang villa yang disewakan. Sampai saat ini sudah ada 5 yang operasi. Jadi di desa Gunung Salak ini ada tidak keunikannya gitu Pak? Oh ya, keunikannya. Nah, keunikan adalah Gunung Salak. Nanti silahkan adik-adik search di Google, di di mapnya. Gunung Salak ini ada satu daerah. Ketika kita hubungkan titik-titik, terutama di titik-titik pura ya, Pura, Rambut Siwi, Belambangan, kemudian Tanah Lot, Uluwatu, Ponyok Batu, dan lain sebagainya. Ketika nanti dari pura di barat dengan di timur tarik garis lurus, kemudian yang di selatan dengan cara garis lurus, kemudian secara horizontal tarik garis lurus, nanti ketemunya di sini titiknya. Berarti warga kami sangat yakin sekali bahwa pusernya Bali itu ada di sini, pusernya. Nah, kemudian ada lagi satu keunikan, tempat itu kebetulan namanya Desa Adat Kemetog, itu dikelilingi oleh 11 mata air yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Nah, kemudian ada lagi yang lebih unik, dikelilingi oleh pagar batu besar itu yang dari turun-temurun sudah kami ketahui dengan nama batu perigi. Kalau perigi dalam bahasa Indonesia ini adalah tembok ya, perigi itu tembok. Mungkin di zaman dulu apakah ini merupakan sisa-sisa gunung api purba, atau memang dalam sejarahnya dulu memang sengaja dibuat oleh nenek moyang, itu kan kami belum tahu, karena sejarahnya tidak ada yang tahu persis. Yang jelas batu perigi. Dan ada satu keyakinan lagi secara niskala ya, kalau di Bali ketika ada orang jahat masuk itu lewat pagar itu nggak bisa, artinya mental ya, artinya kami sangat yakin bahwa batu itulah pagar kami secara niskala. Itu yang menjadi keunikan sampai sekarang. Kalaupun ada nanti masyarakat luar yang coba-coba mau berniat jahat, terutama di bidang kayak barong dan lain sebagainya, nggak berani lewat batas itu. Otomatis dia akan lari sendiri. Itu keunikan kami sebenarnya. Oke, jadi sangat unik sekali. Ya. Untuk pertanyaan saya yang terakhir ini Pak. Ya. Jadi apa harapan Bapak ke depannya untuk Desa Gunung Salak ini Pak? Ya, terima kasih. Artinya begini, harapan kami dan harapan semua orang di mana saja, tentunya pasti ada peningkatan kemajuan dan di bidang pariwisata, apalagi kita sudah dicatat atau dikukuhkan sebagai desa wisata. Nah, tentu suatu motivasi bagi kami agar bagaimana Gunung Salak itu ke depan lebih maju, minimal sejajar dengan desa-desa wisata lainnya ada di Bali walaupun di luar Bali, yang pada nantinya itu berdampak kepada masyarakat kami sendiri. Di satu sisi ada lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan ekonomi keluarga. Itu saja sih harapan kami ke depan. Dan semoga juga dengan wawancara ini adik-adik bisa memviralkan di medsos. Walaupun sudah banyak sekali adik-adik kita dari UNUD lain sebagainya sudah memviralkan itu, dan terima kasih sekali kami ucapkan kepada adik-adik mahasiswa, anak-anak muda yang sudah mengunggah adanya Desa Gunung Salak ini ke medsos, karena promosi yang paling cepat dilihat oleh masyarakat kan di medsos. Itu mungkin harapan kami. Oke, karena tadi merupakan pertanyaan terakhir, jadi saya dan teman-teman sangat berterima kasih karena dari informasi bapak-bapak kami tahu informasi mengenai Desa Gunung Salak ini dari segi keunikan, objek wisatanya, dan lain sebagainya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya aturkan Pramu Santi. Om Santi. Santi. Nah,
banyak informasi yang kita dapat dari hasil wawancara yang kita lakukan tadi. Jadi, adapun harapan kami semua ke depannya untuk desa wisata Gunung Salak ini. Semoga desa Gunung Salak ini lebih dikenal oleh masyarakat luas dan lebih maju untuk ke depannya. Jadi, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.